Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Erwin di Seventeen Project. Kali ini saya ada di perumahan yang berada di daerah Cikias, dekat dengan Cibubur dan Depok. Ini adalah perumahan Lui. Nah, kebetulan rumah yang ada di belakang saya ini adalah rumah 2 lantai dengan luas bangunan 70 meter dan luas tanah 70 meter juga. Untuk dimensinya sendiri, rumah ini memiliki lebar 6 dan ke belakangnya adalah 12,5. Ini kan show unit, jadi kebetulan karena show unit jadi ukurannya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat dari raw jalannya nih. Raw jalan ini menggunakan paving block ya. Jadi benar-benar dijamin ini nggak bakalan banjir karena airnya akan meresap ke dalam. Dan untuk raw jalannya ini adalah 6 meter. Oke, kita kembali lagi ke bangunannya ya. Oke, bangunannya ini adalah 2 lantai. Dan kebetulan kalau teman-teman ambil unit yang ini akan dapat bonus kanopi yang seperti ini ya. Menggunakan tapi nanti ketika serah terima unit, mungkin untuk atapnya menggunakan alderon ya. Untuk rangkanya menggunakan hollow seperti ini. Oke, ini bisa dilihat nih untuk bagian depannya nih. Di sini menggunakan jendela yang sangat lebar ya. Dari sana itu lebar ada 3 jendela, yang atasnya itu adalah jendela hidup, yang bawahnya jendela mati. Dan di sini juga ada jendela berbentuk horizontal, itu ada 3 dan semuanya hidup semua ya. Nah, untuk carportnya ini bisa untuk 2 mobil. Jadi mungkin yang depan ini mobil yang cukup besar, yang di sini mungkin mobil-mobil yang mini ya, atau 1 mobil di sini bisa buat motor dan akses untuk orang masuk ke dalam rumah. Oke, karena ini 2 lantai, nanti di lantai di depannya itu ada yang di depan itu kan ada kaca itu ada sebuah railing itu yang menjaga agar mungkin teman-teman kalau punya anak biar dia nggak jatuh ke depan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke dalam unitnya ya. Teman-teman gini ya. Oke, ini saya sudah ada di carportnya. Carportnya ini cukup luas ya. Cukup luas. Ini ada 6 meter dan di sini sudah ada tali air ya. Dan ini juga dilapisi dengan cat warna abu-abu. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang di sini merupakan kaca hidup yang ngebukanya itu ke samping. Jadi 3 nih. Jadi kalau teman-teman tinggal di sini nggak perlu khawatir kalau di sini dalamnya itu pengap karena jendelanya itu sangat lebar dan ada 3, lebar banget. Jadi pandangan ke depannya tuh luas. Oke. Dan untuk masuk ke unitnya itu di sini ada 2 buah anak tangga. Jadi emang rumahnya tuh lebih tinggi daripada halaman depannya ya. Dan kalau teman-teman yang suka penghijauan, di sini juga ada tanaman-tanaman disediakan untuk taman-taman teman-teman kalau yang suka nanam-nanam. Dan di sebelah sini juga di antara jendela itu dindingnya itu dilapisi dengan batu alam warnanya kuning kecoklat-coklatan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menambah kesannya tuh modern minimalis itu. Jadi rumah ini mengusung konsep modern minimalis. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke dalam unit ya teman-teman ya. Dan lantainya ini menggunakan granital ya, berwarna abu-abu. Dan coba kita masuk ke dalam juga ya. Oke teman-teman, kita masuk. Dan ini pintunya menggunakan pintu full solid dengan motif kotak-kotak seperti ini ya. Jadi benar-benar terlihat mewah. Tebal sekali dan tinggi. Oke, kita masuk ke area living room nih. Nah, ini ruang livingnya itu cukup luas ya untuk kita kumpul keluarga. Karena di sini kurang lebih sekitar 3 meter kali 6 meter untuk living roomnya ini. Dan living room ini langsung bisa mengakses ke area belakang yang di sini ada sebuah pintu dan itu pintunya menggunakan aluminium. Tadi di sini juga menggunakan semua full aluminium ya teman-teman. Dan untuk lantainya juga sama, di sini menggunakan homogeneous tile yang ukuran 60 kali 60. Jadi terlihat tuh lebih rapih gitu ya. Dan tinggi ceilingnya ini 4 meter. Jadi kelihatannya makin luas ya. Oke, dari ruang living room kita ke ruang pertama ya. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau di sini tuh terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, di sini kita ke kamar tidur pertama ya. Oke. Nah, ini kamar tidur pertama nih. Kamar ini kurang lebih sekitar 3 meter kali 3 meter. Dan di sini juga sudah dikasih sebuah list ya untuk pinggiran plafonnya ya. List gitu muter dan di sini menggunakan downlight, lampunya downlight. Di bawahnya juga sama keramiknya dan di sini juga di bawah dikasih list dari granit ya di situ.
Dan ini karena emang ini sebenarnya sebelumnya diperuntukkan untuk marketing office, jadi di sini masih ada meja-meja. Oke, nggak apa-apa kan teman-teman ya? Oke, dari kamar pertama kita lanjut ke kamar mandinya teman-teman. Nah, ini kamar mandinya ada di bawah dari ruang tamu. Nah, kamar mandinya ini luasnya sekitar 1 meter kali 2 meter ya teman-teman. Cukup lumayan. Dan tingginya juga ya nggak terlalu tinggi sih, tapi cukup lumayan ini sekitar mungkin 2 meter, 2 meter ya. 2 meter dan seluruhnya sudah dilapisi dengan keramik. Jadi untuk maintenance-nya itu lebih lebih mudah untuk ngelapinya ya. Dan di sini juga sudah menggunakan WC kloset duduk ya. Dan nanti dapat shower. Untuk keramiknya ini menggunakan keramik warna kayak biru-biru keabu-abuan gitu. Oke, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Oh ya, di bawah tangga ini ada sebuah tempat yang teman-teman bisa menjadikannya tempat ini adalah sebagai tempat gudang. Jadi benar-benar kalau misalnya teman-teman punya barang-barang yang sudah tidak terpakai atau yang barang-barang terpakainya agak lama bisa ditaruh di gudang ini ya. Gudangnya lumayan kok segini. Nanti teman-teman bisa menambahkannya sini tutup mungkin agar lebih terlihat rapi. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini kita menggunakan aluminium ya, aluminium berwarna putih, geser. Yang pasti kalau geser gini lebih hemat tempat ya. Kita masuk ke belakang. Di belakang ini bisa sebagai area untuk masak-masak. Di sini juga udah ada wastafel. Nanti teman-teman bisa di sini buat area masak nih, kompor. Oke, nah untuk area dapurnya itu sangat luas dan di sini juga bisa sebagai area servis. Karena di sono sudah disediakan sebuah keran ya. Jadi teman-teman bisa sebagai area servis untuk cuci jemur di sini karena ke atasnya belum. Atau teman-teman juga bisa menambahkan di sini kanopi. Mungkin kalau yang pengen agak adem, tapi ini masih lumayan luas nih. Yang di sini kan karena ini bentuknya miring ya. Di sini masih 2 meter, di situ sekitar masih 3 meter. Jadi di sini developer memberi kebebasan untuk di sini bisa dijadikan apapun nanti sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke. Kita lanjut ke lantai 2 ya. Nah, ini tangganya ini cukup landai ya, jadi aman untuk anak-anak dan di sini juga sudah dikasih pegangan. Oke, di sini juga dikasih ini ya, agar tidak runcing ya, jadi aman untuk anak-anak. Kita naik ke atas ya. Oke, ini belakang saya udah ada kamar, kita coba masuk ke dalam ya, teman-teman. Nah, ini lantai 2-nya nih, ini merupakan kamar kedua. Kamar kedua ini kurang lebih 2 meter kali 3 meter. Cukup lumayan, nanti bisa dijadikan sini kasur dan di sini juga sudah terdapat jendela 3 buah dan sangat lebar tinggi ke atas gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir pengap karena di sini bisa dibuka jendelanya. Ada 3 dan tiga-tiganya jendela hidup. Tingginya juga lumayan, ini tingginya ada 4 meter ya tinggi ceilingnya dan juga terdapat list di atas, jadi terlihat rapih ya. Dan list di bawah juga ini sama menggunakan granit ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sini ya. Di sini ada sebuah balkon ya. Balkon agar teman-teman bisa melihat pemandangan di belakang nih. Ini balkonnya sekitar 1 kali 1 meter ya. Nah, tadi nih langsung mengakses ke area tadi jemur yang di bawah. Nah, untuk area balkon ini sudah dikasih pengaman ya. Jadi kalau anak-anak main ke atas sudah aman karena udah dikasih pengaman seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Nah, ini kita masuk ke kamar utama karena kamar ini merupakan kamar yang paling lebar dari kamar-kamar yang ada di bawah. Kamar ini lebarnya itu sekitar 6 meter dikali 3 meter. Dan di kamar sini sudah terdapat kamar mandi pribadi yang ada di dalam ya, teman-teman. Dan sama konsepnya seperti tadi, kamarnya juga sudah menggunakan granital ya, granital dan tingginya sama 4 meter dan ada listnya juga. Dan di sini juga ada jendela 4 buah yang modelnya vertikal dan panjang ke atas ya. Jadi kita ketika di atas tinggal buka begini, udara sudah masuk ke dalam. Dan juga kalau siang hari teman-teman nggak perlu nyalain lampu karena cahaya sudah masuk dari luar. Dan tadi yang kita lihat dari depan itu kan ada railing ya di depan ya. Ini untuk menjaga kalau teman-teman punya anak-anak biar nggak keluar. Jadi itu railing. Dan mungkin kalau teman-teman mau tambahan
pagar lagi di depan juga boleh sih sebenarnya. Oke, ini hanya sebagai safety aja. Oke, kita lanjut ke kamar mandi yang di atas ya. Nah, ini kamar mandinya ada di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, kamar mandi di atas ini ukurannya mungkin hampir sama dengan kamar mandi yang di bawah. Oh enggak, tapi ini lebih lebih lebar ya. Ini sekitar 120 meter, 120 cm kali 2 meter ya. Jadi lebih lebih lebar daripada yang di bawah. Juga terdapat kloset duduk merek American Standard. Kalau teman-teman serah terima unit di sini juga nanti dapat shower ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ini karena rumah contoh jadi tidak dikasih shower. Dan pintu kamar mandinya juga dengan menggunakan PVC tapi tetap keren ya kayak gini. Oke, dan full di sini juga menggunakan full keramik. Full keramik jadi untuk perawatannya lebih gampang di apa? Dilap juga langsung hilang ya kotoran-kotorannya. Nah, itu teman-teman tadi kita sudah home tour ke klaster The Louis ini. Nah, untuk klaster The Louis ini tadi lokasinya itu adalah di Lewinagung Cibubur ya. Jadi untuk ini tuh bener-bener perbatasan. Jadi bisa dibilang nih itu di situ sudah Jatikarya. Dan kalau nanti teman-teman ke sana itu sudah Cikias, ke sana Lewinangung atau juga bisa ke Cimanggis. Jadi bener-bener posisinya tuh bener-bener strategis. Dan teman-teman kalau yang berkegiatan biasanya menggunakan kendaraan pribadi, di sini ada 4 pilihan tol. Pertama, di sini ada tol Cimanggis yang mungkin sekitar 5 menit ya. Dan di sini juga ada tol Jatikarya yang sama sebenarnya 5 menit juga, dan tol Cibubur yang mungkin sekitar 7 sampai 10 menit, atau tol Kota Wisata juga sama ada di sini juga. Jadi bener-bener akses tolnya tuh nggak nyampe 10 menit ya. Jadi cuma 5 menit sampai 10 menit paling lama itu sudah teman-teman menjumpai tol. Dan teman-teman kalau yang biasa menggunakan kendaraan umum untuk berkegiatan, teman-teman di sini juga kurang lebih sekitar 15 menit dari LRT Cibubur. Atau teman-teman yang biasa pakai APTB atau busway, di situ juga dekat. Di situ ada di Cibubur Junction kurang lebih 15 menit dari sini. Tadi yang saya lupa sebutin, bahan dasar rumah ini menggunakan bata merah ya. Jadi benar-benar kualitasnya pasti sangat kokoh. Dan di sini juga sudah double dinding. Jadi teman-teman sudah mantap lah kalau teman-teman bisa memilih rumah ini. Oke, dan untuk harganya nih, rumah ini mulai dari 500 jutaan ya teman-teman. Itu nanti teman-teman sudah diurusi surat-suratnya sampai serah terima, sampai ke SHM atas nama teman-teman. Wah, gimana? Praktis banget kan? Jadi teman-teman udah bisa memiliki rumah dan sudah terima SHM dengan atas nama teman-teman sendiri. Oke teman-teman, kalau nanti penasaran, teman-teman bisa mendapatkan informasi selengkapnya di kolom deskripsi ya. Nomor marketing akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan juga teman-teman bisa menghubunginya lewat Instagram Cluster The Louis. Nah, di situ nanti teman-teman juga bisa tanya tentang klaster ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman dan bisa menjadi rekomendasi teman-teman yang sedang mencari rumah di area Cibubur ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!